warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Afifah yang akan menceritakan sedikit cerita mengenai sulitnya adaptasi di lingkungan kerja dengan nama tokoh samaran yaitu Jamal. Jamal merupakan seorang mahasiswa perhotelan tingkat akhir yang saat ini sedang melakukan on the job training kurang lebih 3 bulan di sebuah hotel berbintang di Bali. Selama pelatihan, Jamal ditempatkan di housekeeping hingga masa pelatihan berakhir. Awalnya dia berekspektasi bahwa pekerjaan yang dilaluinya itu mudah, namun selama pelatihan berlangsung, Jamal merasa pelatihan tersebut menjadi beban yang berat yang harus tetap ia kerjakan. Jamal yang merupakan tipikal orang yang sulit bergaul dan sulit beradaptasi, mengalami kesulitan dalam menjalani masa on the job training tersebut, dikarenakan tempat kerja yang kurang nyaman, pekerjaan yang cukup banyak, dan karakter karyawan-karyawan yang serba cuek dan tidak ramah. Jamal berusaha tetap berprofesional dengan berusaha membuat dirinya nyaman di tempat pelatihan tersebut dan berusaha mendekatkan diri dengan senior-seniornya. Namun berakhir stres dan tertekan dalam menghadapi kondisi yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Karena Jamal merasa terasingkan dan sendiri dalam bekerja, ditambah pekerjaan ini menuntut karyawan untuk memiliki tingkat keterampilan dan ketelitian serta ketepatan waktu yang cukup tinggi. Sehingga muncul keinginan Jamal untuk segera mengakhiri masa on the job training tersebut agar tidak larut dalam kondisi sulit yang dihadapinya. Jamal menceritakan keinginan tersebut kepada salah satu senior yang dianggap mengayomi para juniornya. Senior tersebut menyarankan Jamal untuk mencari sisi positif dari berbagai aktivitas yang dijalankan di tempat on the job training ini. Beliau menyarankan untuk tidak menganggap on the job training menjadi beban yang berat yang harus dipikul, tetapi coba menganggap bahwa beban tersebut merupakan bagian dari proses pembelajaran untuk meraih kesuksesan. Senior tersebut mengarahkan Jamal untuk tidak menyerah atau berhenti dari on the job training karena hal tersebut akan lebih berharga ketimbang berhenti di tengah jalan. Selain itu, beliau menyarankan Jamal untuk lebih terbuka memulai komunikasi dengan para seniornya mengenai berbagai kesulitan yang dihadapinya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui sharing-sharing dengan karyawan hotel lainnya saat jam istirahat atau ketika waktu training gathering agar perasaan terasingkan itu hilang dan merasa nyaman di lingkungan pelatihan tersebut. Mendengar saran dari seniornya tersebut, Jamal menjadi termotivasi dan mencoba untuk melakukan saran-saran yang diberikan seniornya agar dia menjadi lebih mudah untuk beradaptasi dan lebih terbuka. Lalu, apa yang menghambat Jamal sulit beradaptasi di lingkungan kerja tersebut? Yaitu yang pertama ada kurangnya keterampilan berkomunikasi, keterampilan interpersonal yang juga kurang, dan keterampilan berorganisasi yang masih rendah. Lalu apa yang dilakukan Jamal untuk mengatasi hal tersebut? Yang dilakukan yaitu yang pertama ada menyadari dan menerima perubahan yang terjadi di lingkungan, yang kedua meminta bantuan, yang ketiga bersikap positif, dan yang keempat yaitu mengembangkan growth mindset yang ada pada diri Jamal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novereza Dwiki Syahputra dari Politeknik Negeri Semarang, asal dari Kudus, dan kali ini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang menjadi penghambat di adaptasi. Pertama-tama kita bahas dulu apa itu adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan baru atau situasi-situasi yang baru. Ternyata faktor-faktor adaptasi ini terdapat penghambat-penghambat. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat adaptasi. Yang pertama adalah culture shock, kebingungan dengan lingkungan, tempat baru, makanan maupun bahasa. Yang kedua adalah karakteristik, yaitu karena budaya beda, setiap orang itu pasti membutuhkan adaptasi untuk menyesuaikan diri. Yang ketiga adalah status sosial, dan
keempat adalah tidak berani mencoba hal-hal baru. Kita ini sebagai individu ini tidak berani untuk keluar dari zona nyaman kita. Dan yang kelima adalah terpaku dengan kebiasaan-kebiasaan lama, seperti bahasa seperti yang biasanya di Jawa ini pakai bahasa Jawa, kalau kita dipaksa bahasa Indonesia itu agak kesusahan untuk beradaptasi. Uh, dan itulah faktor-faktor yang menghambat adaptasi. Untuk teman-teman ada yang relate atau yang merasa bahwa adaptasinya itu terhambat apa tidak? Oke, aku coba nanggepin ya Kak ya. Kalau dari aku sih gini, aku paling relate sih sama yang tadi ini tidak berani mencoba hal-hal yang baru. Aku sering banget sih nemuin teman-temanku atau aku sendiri yang nggak berani untuk melangkah maju. Jadi aku tuh sendiri kadang aku susah beradaptasi. Contohnya gini. Dulu kan aku pernah masuk tuh waktu SMP di yang namanya kelas bilingual. Aku kelas 2 bahasa. Itu kan aku nggak biasa sama teman-temannya yang benar-benar ambis waktu itu. Aku nggak biasa, aku jadi Iya. merasa terkucilkan waktu itu. Nah, di situ aku kan nggak berani ngomong pakai bahasa Inggris. Aku di situ diem-diem aja dan ternyata itu ngaruh banget sama adaptasinya. Di situ aku kehilangan kesempatan-kesempatan baru untuk ya komunikasi sama orang, dapat pengalaman-pengalaman baru, ikut-ikut lomba kadang dan lain-lain seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau membiasakan diri dan kita mau mencoba hal-hal yang baru itu tuh jauh lebih bermanfaat buat kita daripada kalau kita cuma diem-diem aja terus ya nggak ngelakuin apa-apa karena kita takut duluan. Karena sebenarnya kenyataannya sih kalau sudah dicoba nggak semenakutkan yang kita bayangin kok. Kalau menurutku sih gitu. Ini teman-teman ada yang Berarti mau nanggapin? Ya Mas, gimana? berarti itu berani bertindak, berani maju gitu. Iya, kita harus berani maju dulu. Kalau kita takut mah, ya itu tadi nggak bakal kemana-mana kita. Di situ terus nggak bisa Hmm. berkembang. Teman-teman ada yang mau Ya, nanggapin atau ada yang mau nambahin gitu? Mungkin Mbak Titis, Mbak Lovita mungkin. Aku mau nambahin dong. Boleh. Oke, jadi kan pas udah masuk kuliah ini ya, aku kan ikut HMP atau HIMA gitu, himpunan mahasiswa prodi gitu. Nah di situ tuh aku ketemu sama orang-orang yang beda sama teman-teman kelasku kayak atau teman-teman yang biasanya aku sering temui gitu. Kalau teman kelasku itu kayak lebih orangnya slow, santai, maksudnya oke, ambis ngejar nilai tapi nggak yang sampai gimana-gimana gitu ya. Nah pas aku di HMP tuh kayak orang-orangnya bener-bener keren-keren, hebat gitu kan. Kayak pada ikut magang lah sana sini, pada ikut banyak internship, terus kayak ada yang sambil kerja juga. Jadi tuh makin kesini aku kayak ngerasa oh iya ya, maksudnya oke, ngejar nilai itu penting, tapi juga maksudnya kita harus menyesuaikan habis kuliah itu harus nyari pengalaman kerja kayak gitu. Jadi aku semakin di sini kumpul sama mereka itu kayak beradaptasi sama lingkungan mereka, cara mereka berpikir dan kayak gitu. Jadi saat ini tuh malah berpikirnya nyarilah pengalaman kerja yang banyak kayak gini. Oke, masih ngejar nilai tapi juga harus diimbangi dengan apa namanya pengalaman kerja seperti itu. Jadi kayak beradaptasi tapi juga harus mengambil nilai sisi positifnya dan membuang sisi negatifnya gitu. Itu sih kalau dari aku.
apakah ada yang ingin menanggapi lagi atau ada yang ingin share-share pengalaman saat beradaptasi? Mungkin dari aku Mas Reza terkait ya kurang lebih yang culture shock sih. Itu lebih relate banget di kehidupan aku karena aku dari desa dan tiba-tiba langsung ke kota yang benar-benar kota, dimana budayanya pasti beda banget, khususnya buat pergaulan, karakteristik dari orang-orangnya juga beda, bahasanya juga aku nggak ngerti karena mereka oh ya aku dari Kebumen dan aku sekolah di Bandung, jadi aku menyesuaikan bahasanya mereka juga ya Sunda-Sunda gimana gitu. Terus buat relasinya tuh kayak karakteristiknya beda, kayak ini orang ngomong gini banget kayak, tapi kesannya kita tuh lebih ke kasar, tapi sebenarnya ya emang nadanya mereka kayak gitu gitu. Terus untuk manajemen keuangannya juga beda karena kalau di sini tuh nasi kucing 4.000 dapat gitu lah ya, di sana tuh dapat lebih dari satu, di sana tuh satu tuh 4.000 kayak gitu, bisa lebih. Terus kayak pokoknya makanannya emang jauh lebih mahal, khususnya kayak kota. Dan di sini kayak McD terus KFC gitu-gitu kan nggak ada kan, mall juga nggak ada di daerah aku, di sana tuh ada. Jadi tuh kayak oh gini tuh rasanya main ke tempat yang mahal gitu. Terus lebih ke pergaulan lagi. Pergaulan tuh emang beda banget, kayak di sini tuh jam 9 ya udah tutup, udah nggak ada makanan, udah udah sepi gitu kan. Kalau di sana tuh benar-benar masih ramai kayak pasar kuliner. Terus kalau pergaulan tuh aku lebih kaget yang oh di sini mah kalau di tempat aku tuh kayak orang rokok mah ya bapak-bapak. Kalau di sana tuh kayak wah orang masih seusia kita rokoknya deres banget, maksudnya banyak banget. Terus cewek juga ada yang rokok. Itu pertama kali aku lihat cewek ngerokok di Bandung gitu. Paling itu aja sih pengalaman dari aku. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menanggapi ataupun menambahi. Silakan. Ya, silakan.
mau nanggepin Mbak, mau tanya aja. Itu untuk temannya tadi, untuk sampai sekarang masih kan ya, masih kayak gitu ya? Bang. Ada yang ingin menanggapi lagi ya? Aku nanggepin deh, aku nanggepin. Berarti nggak nanggepin sih, konfirmasi berarti. Berarti kita kan pertama harus menerima kan. Kita harus menerima kalau memang benar-benar ada perubahan, ya toh? Kita menerima terus dalam mindset, oh ini perubahan bukan masalah yang besar, harusnya bisa diatasi, ya toh? Terus kita mengikuti arus perubahan itu biar nggak ketinggalan, betul nggak? Iya benar Mbak. Bisa amit. Oke, siap. Makasih banget buat sharingnya Mbak Yeni. Yang lain ada tanggapan atau mau sharing yang lain mungkin? Aku mau nambahin aja sih Mbak. Iya, intinya tuh kita tuh penting untuk melakukan adaptasi di lingkungan baru kita. Tapi juga jangan lupa kita harus bisa menyaring apa yang kita dapat di lingkungan baru ataupun sesuatu yang barulah di kehidupan kita gitu. Jangan sampai kita beradaptasi, tapi yang masuk dan disaring di dalam yang masuk itu hal-hal yang negatif. Jadi tetap harus menyaring hal negatif dan positifnya biar yang masuk ke diri kita itu sesuatu yang positif gitu. Kan toh kalau kita beradaptasi terus yang masuk itu sesuatu yang negatif kan nggak baik gitu. Itu sih. Oke, mantap banget masukannya. Bisa jadi ini insight baru buat kita kalau kita mau nanti masuk ke lingkungan yang baru, misalnya dunia kerja di kantor ya mungkin nanti kalian-kalian bisa dikerja di kantor multinasional mungkin itu bisa banget buat jadi masukan buat kita. Kita bisa beradaptasi tapi dipilih-pilih mana yang sesuai dengan kita, jangan yang buruk-buruk juga ikut diadaptasiin, ya kan Mbak ya? Oke. Iya, setuju. Oke. Yang lain masih ada? Mungkin kalau nggak ada, bisa Mas Reza mungkin boleh kasih kesimpulan mungkin. Eh, Terima kasih untuk share-share pengalaman dan wejangan-wejangan yang pastinya akan berguna kelak nanti. Dan untuk saat ini kami akan memasuki solusi-solusi untuk menghadapi penghambat-penghambat tersebut yang akan disampaikan oleh Mbak Pratista. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke teman-teman, karena tadi udah dengar juga beberapa pengalaman dari teman-teman terkait gimana sih cara adaptasi di lingkungan baru dan pengalamannya, faktor-faktornya apa aja, mungkin kita ambil beberapa poin yang mana bisa dijadikan solusi. Yang pertama itu kita harus mencari informasi dulu terkait daerah atau kebiasaan baru yang kita mau singgahin gitu. Jadi kita ada bayangan, oh kayak gini, jadi nggak kaget gitu. Terus yang kedua itu kita harus ada interaksi. Jadi kayak kita ya harus coba interaksi, nggak diem nunggu orang lain interaksi kayak gitu.
Terus yang ketiga itu ya pasti ada penyesuaian diri dari diri kita dan lebih ke karakter dimana kita itu benar kata Mbak Yeni, kita tuh harus rubah mindset kita gitu, kayak pikiran kita tuh dirubah, jangan mikir kalau kita itu dikucilkan, didiskriminasi atau overthinking dan lain-lain gitu. Jadi gimana sih cara kita tuh menerima lingkungan kita, bukan gimana cara mereka menerima kita. Jadi mindsetnya tuh lebih agak dirubah. Terus dimana kita tuh lebih baik memilah dan memilih teman, kayak bisa dibilang cocok-cocokan gitu di beberapa faktor visi misi, kayak tadi Kak Amel, kita oh iya ternyata kalau kita berorganisasi, orang-orang di organisasi tuh kayak gini, beda banget sama teman-teman yang di kelas yang lebih santuy kayak gitu. Terus juga apa yang harus kita lakukan dan apa yang mau kita lakukan itu beda ya teman-teman. Jadi kayak kita kan masih di dalam zona perkuliahan nih ya. Jadi itu yang ada di otak kita tuh gimana caranya biar lulus kuliah tepat waktu, gimana caranya biar IPK-nya stabil. Terus gimana nih aku pengen cum laude kayak gitu. Terus untuk selanjutnya itu ada kesalahan dan kegagalan itu ada hikmahnya. Jadi kita tetap semangat, jangan kalau misalnya gagal nih buat apa kayak menjalin pertemanan dengan ini, ya berarti kita harus bangun yang lain, jangan gagal kita berteman dengan orang ini terus kita kayak overthinking lagi, yang enggak kayak gitu. Terus yang paling penting itu kita harus menghargai dan toleransi yang diterapkan pada diri kita sendiri dulu gitu. Kita percaya kalau hubungan baik yang kita jalanin, yang kita berikan sama orang, nanti akan dapat feedback yang baik juga. Jadi kesimpulannya, di mana adaptasi ini tidak hanya kalau kita di zona perkuliahan ini kayak masih pemula, jadi awal-awal gitu. Dan itu tuh adaptasi itu merupakan kriteria utama dari proses kita bekerja, rekrutmen karyawan di perusahaan gitu. Dan kita tuh masih muda ya teman-teman, pasti rasa ingin tahu, rasa penasaran itu tuh masih besar banget buat menambah wawasan kita. Jadi ya namanya perubahan harus diikuti dengan melakukan adaptasi yang mana merupakan kemampuan yang sangat penting karena digunakan sepanjang hidup gitu. Kurang lebih solusi dari saya itu buat teman-teman. Bagi ada yang menambahkan, silakan. Cukup banget, sangat membantu, sangat inspiratif, keren. Oke, kasih teman-teman sudah memberikan saran-saran yang luar biasa, cerita yang luar biasa. Tapi sayangnya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada ini. Saya Noveriza Dwi Saputra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.